Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Adiba, guru MTSN 3 Kota Tangerang. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Anak-anakku, materi kita hari ini masih melanjutkan tentang teks persuasif, namun lebih khusus kepada menulis teks persuasif. Bagaimana cara kita agar bisa menulis teks persuasif? Pembahasan pertama, kita akan mencari tahu langkah-langkah menulis teks persuasif. Langkahnya adalah yang pertama menentukan topik, yang kedua tentukan tujuan, yang ketiga membuat kerangka persuasif, yang keempat mengumpulkan data, dan yang kelima menulis atau menyusun teks persuasif tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas satu persatu dari langkah-langkah menulis teks persuasif. Yang pertama, menentukan topik. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menulis teks persuasif adalah menentukan topik atau tema. Topik merupakan gagasan utama atau bahasan yang akan diangkat dalam teks persuasif. Topik yang dipilih akan memudahkan kita dalam merumuskan tujuan dan juga dalam mengumpulkan informasi atau data. Oleh karena itu, kita tinggal menyesuaikan informasi dan data tersebut dengan topik yang telah kita pilih. Setelah topik sudah kita tentukan, maka yang kedua langkahnya adalah tentukan tujuan. Secara umum, teks persuasif memiliki tujuan utama untuk mengajak pembaca agar percaya dan tergerak untuk mempercayai atau bahkan melakukan hal-hal yang dibahas dalam teks persuasif tersebut. Tujuan teks persuasif harus dibuat sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat atau dibahas. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka teks persuasif. Tujuan membuat kerangka teks persuasif adalah agar teks persuasif yang ditulis itu dapat lebih sistematis dan logis. Sistematis ini artinya tulisan kita akan tersusun dengan rapi dan logis. Apa yang kita tuliskan itu dapat diterima oleh akal. Kerangka teks persuasif menggunakan pola sebab akibat. Kerangka teks persuasif juga harus disusun berdasarkan struktur teks persuasif. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah kita membuat poin-poin apa yang akan dibahas yang ditulis dalam kerangka teks persuasif tadi, maka kita harus mendapatkan data-data yang mendukung. Dikarenakan tujuan utama teks persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca, maka dalam suatu teks persuasif diperlukan adanya bukti atau data yang akurat, sehingga menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan oleh penulis. Dan langkah yang terakhir adalah menyusun atau menulis teks persuasif dengan mengembangkan data berdasarkan kerangka teks yang telah dipersiapkan sebelumnya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks persuasif dan nanti kita sama-sama membaca, kemudian kita sama-sama memahaminya sehingga kalian nanti akan tahu bahwa seperti inilah teks persuasif. Nah, contoh yang Ibu ambil adalah bersumber dari YouTube dan topiknya atau bahasannya akan kita lihat di sini. Bencana alam banjir adalah hal yang umum terjadi di Indonesia ketika musim penghujan. Terlebih lagi bagi masyarakat yang bermukim di wilayah ibu kota Jakarta. Banjir harus dihadapi oleh masyarakat Jakarta setiap tahunnya saat masuk ataupun puncak musim penghujan tiba. Tak perlu diragukan lagi, bencana banjir pasti menyebabkan kerugian material ataupun non-material. Masalah banjir seperti tidak pernah ada habisnya dibahas. Semua orang saling tuding dan menyalahkan mengapa banjir bisa sampai terjadi. Banyak masyarakat yang tutup mata dan hanya menyalahkan pihak pemerintah saja saat banjir tiba. Padahal, masyarakat jugalah yang harus introspeksi diri dengan banjir tahunan yang selalu melanda ini.
Penyebab banjir bukan hanya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi, karena setinggi apapun intensitas hujannya, jika air bisa mengalir dengan lancar, maka banjir kemungkinan kecil tidak akan terjadi. Lalu apa penyebab terbesar mengapa banjir bisa datang? Ulah manusia yang merusak lingkungannya lah yang menjadi faktor utama. Masyarakat cenderung memiliki budaya buang sampah sembarangan. Masyarakat terbiasa buang sampah di wilayah perairan seperti sungai atau danau. Manusia juga telah merusak alam demi kepentingan ekonomi. Kita rela menebang pohon dan menggunduli hutan hanya demi keuntungan ekonomi semata. Akibatnya, hutan-hutan yang jadi hulu sungai jadi gundul tanpa penutup lahan. Karena itulah, mari kita sadar diri dengan kembali merawat alam. Kita sebagai manusia sangat bergantung pada alam. Lingkungan tempat tinggal kita hanya ada satu di dunia ini. Jika tidak dirawat dan rusak, kemana lagi kita akan pindah? Mari kita atasi bencana banjir dengan sama-sama menjaga kelestarian alam, jangan tebang pohon sembarangan, dan selalu ingat buang sampah di tempatnya. Nah, setelah tadi kita sama-sama sudah membaca contoh teks persuasif, maka Ibu akan bertanya, apakah topik atau tema dari teks tadi? Lalu apakah tujuannya dan bagaimana kerangka teksnya? Kemudian apakah data-data pendukungnya? Iya, kalian coba pikirkan. Nanti sama-sama kita akan bahas. Iya, sebenarnya kalau kalian sudah memahami langkah-langkah dari menulis teks persuasif, maka kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang Ibu berikan. Pertanyaan pertama yaitu tentang topik atau tema dalam teks persuasif tadi. Sebenarnya itu apa sih yang dibahas atau dibicarakan dalam teks persuasif tadi? Ternyata jawabannya adalah berbicara atau membahas tentang banjir dan penyebab terjadinya banjir. Dan pertanyaan yang kedua tentang tujuan dari teks persuasif tadi pastinya adalah untuk mengajak pembaca atau pendengar menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bagaimana kerangkanya? Tadi dijelaskan bahwa kerangka dalam teks persuasif ini memunculkan sebab akibat. Nah, dalam teks contoh yang tadi, sebabnya adalah manusia tidak menjaga alam dengan baik, maka akibatnya itu terjadilah bencana banjir. Dan data-data yang dimunculkan sebagai fakta bahwa di setiap musim hujan datang, di ibu kota dan kota-kota sekitarnya dipastikan mengalami kebanjiran. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskan bagaimana cara menulis teks persuasif? Iya, kuncinya adalah kita memahami dulu langkah-langkah dalam menulis teks persuasif itu seperti apa. Tadi sudah Ibu jelaskan mulai dari tentukan dulu topiknya, kemudian menentukan tujuannya. Setelah itu buat kerangka teks persuasifnya dan kumpulkan data-data yang mendukung, kemudian baru kita menulis atau menyusun teks persuasif itu menjadi sebuah tulisan yang baik. Silahkan anak-anakku, mulai sekarang kalian mencoba untuk menulis teks persuasif ini dengan ide atau topik yang diinginkan oleh kalian sendiri. Jadi bebas kalian mencoba untuk menulis topik apa dalam bentuk teks persuasif. Ibu beri waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikan tulisan teks persuasif buatan kalian sendiri, dan teks yang kalian buat ini pengganti dari ulangan harian yang kedua yang akan kita laksanakan minggu depan, dan tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas minggu depan sebagai pengganti ulangan harian yaitu pada Kamis 4 Maret 2021. Pertama, membuat teks persuasif minimal 5 paragraf. Yang kedua, topiknya bebas. Ketiga, mengikuti langkah-langkah penulisan teks persuasif. Yang keempat, ditulis di kertas folio. Yang kelima, tugas dikumpulkan di sekolah pada waktu yang nanti akan Ibu tentukan.
Selamat belajar dan selamat mencoba. Pastinya yakin bahwa kalian bisa melakukan yang terbaik. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Lakukan yang terbaik dan tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.